Memangnya kamu bisa, memangnya kamu tahu soal itu. Tetapi ada juga orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Terima kasih udah subscribe dan setia dalam video-video terbaru aku setiap minggunya. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas yaitu sesuai judul yang ada di bawah. Jadi topik tersebut itu aku ambil dari salah satu buku yang aku punya, yang di video sebelumnya tuh yang aku bilang apa aku bahas buku ini kali ya, yang ini. Jadi salah satu bukunya itu dengan judul Belajar Cara Berpikir dan Bekerja Para Miliarder Muda. Nah, salah satunya yang akan aku bahas yaitu Jack Ma. Sebenarnya di dalam buku tersebut itu terdapat 6 para miliarder muda. Tetapi yang aku ambil ini hanya Jack Ma karena Jack Ma ini berasal dari negara Asia dan sisanya itu berasal dari negara Barat. Siapa sih yang gak kenal dengan Jack Ma? Jack Ma ini sendiri kan miliarder muda yang berasal dari Tiongkok, dan dia ini pendiri dari situs e-commerce yaitu Alibaba. Sebelum dia mendirikan Alibaba ini sendiri, dia pernah menjadi guru bahasa Inggris, dan sekarang dia masuk ke dalam jajaran orang terkaya. Jack Ma ini lahir di Hangzhou. Orang tuanya bekerja hanya sebagai pemusik dan pendongeng tradisional di Tiongkok. Singkat cerita, di kampung halaman ini, yaitu Hangzhou, pernah kedatangan Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, dan sekarang tempat kelahiran ini menjadi tempat wisata. Ketika Jack Ma berusia 12 tahun, Jack Ma ini pernah bersepeda seperti mengelilingi hotel yang ada di dekat rumahnya gitu untuk menawarkan jasa sebagai penerjemah dan pemandu wisata. Nah, dari situlah Jack Ma ini fasih dalam berbahasa Inggris, dan dari bersosialisasi dengan turis-turis asing ini ataupun orang-orang baru, Jack Ma ini memiliki pola pikir yang terbuka dan pola pikir yang luas, pola pikir yang panjang, sehingga berbeda dengan penduduk-penduduk Tiongkok. Nah, dari pengalaman Jack Ma ya, yang bersosialisasi dengan orang baru atau turis asing ini yang membuat pola pikir itu menjadi berubah. Nah, dari situlah yang bisa kita ambil contohnya, yaitu kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang terdekat ataupun orang-orang baru yang belum pernah kita temui. Karena secara tidak langsung itu bisa membuka pola pikir kita ataupun pengetahuan-pengetahuan baru. Misalkan ketika ada salah satu topik yang mungkin kita langsung perspektifnya, oh dia salah, langsung mengecap bahwasanya itu salah ataupun hanya melihat dari satu sisi saja. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang baru dan kita mendiskusikan, pasti di situ kalian akan memikirkannya, oh iya benar juga ya, oh iya masuk akal juga ya, karena akan melihat berbagai perspektif dari orang-orang tersebut. Ternyata sebelum Jack Ma mendirikan Alibaba dan menjadi orang terkaya, Jack Ma ini pernah melamar sebuah pekerjaan di beberapa perusahaan, tetapi semuanya ditolak. Dan akhirnya karena Jack Ma ini memiliki kefasihan dalam berbahasa Inggris ya, dari penerjemah dan pemandu wisata, serta bersosialisasi dengan turis asing, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi tenaga pendidik dalam beberapa tahun dengan gaji yang mungkin tidak cukup besar. Lalu bagaimana dia bisa mendirikan Alibaba? Jadi ketika pada tahun 1995 ini, Jack Ma ini pernah dibawa ke Amerika Serikat untuk salah satu pekerjaan penerjemahnya. Lalu di sana dia bertemu dengan temannya dan melihat potensi pada internet. Akhirnya dia mencoba untuk mengambil keuntungan lah ya bahasanya, yaitu untuk mengembangkan bisnis online di Tiongkok. Ketika di Amerika Serikat, dia melihat potensi pada internet. Akhirnya dia mendirikan sebuah website yang dia dirikan pertama kali, yaitu China Edge. Namun pada tahun 97 dan dia bergabung di dalam pemerintah. Dari tahun 98 dan 99, akhirnya Jack Ma ini mendirikan Alibaba, yaitu Alibaba ini sendiri e-commerce yang mempertemukan antara supplier dan customer. Dalam mendirikan Alibaba itu sendiri, Jack Ma dibantu oleh 17 temannya. Kenapa dia memilih nama Alibaba? Karena menurutnya nama Alibaba ini sendiri gampang orang menyebutnya dan gampang orang mengingatnya, karena kan Alibaba ini sendiri memang sangat familiar sekali ya. Dan bahkan beritanya sekarang Jack Ma ini menanamkan modal atau menyuntikkan modal di beberapa e-commerce yang ada di Indonesia, yaitu Lazada dan Tokopedia. Dan Jack Ma ini juga masuk ke dalam orang yang memiliki pengaruh terbesar di dunia, yaitu di urutan ketiga setelah Google dan Facebook. Gimana nih setelah kalian mendengar perjalanan dari Jack Ma yang dia pernah ditolak di beberapa perusahaan, pernah menjadi guru gaji yang tidak terlalu besar, dan dia juga tidak memiliki koneksi yang luas, tetapi dia semangat dalam capai mimpinya dan memiliki prinsip-prinsip yang dia pegang. Sebenarnya apa aja sih prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Jack Ma? Yang pertama yaitu jangan pernah berhenti belajar.
Nah, kita ambil pelajaran dari Jack Ma ya. Walaupun dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, tetapi Jack Ma ini ketika umurnya 12 tahun, dia pernah menawarkan jasa sebagai penerjemah serta pemandu wisata gratis, dan dia ini juga selalu membawa-bawa radio untuk mendengarkan omongan-omongan bahasa Inggris yang ada di radio tersebut. Pelajaran yang dapat kita ambil dari Jack Ma yaitu jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah merasa puas. Contoh kecilnya misalkan ketika kita lulus dengan gelar sarjana, mungkin orang berpikir, oh udah selesai gue belajar gitu, tapi sebenarnya masih banyak kesempatan dan masih banyak waktu yang menunggu di depan kita. Nah, jadi pintar-pintar kita saja bagaimana dalam menggunakan kesempatan tersebut. Karena menurut aku setiap waktu itu berharga dan pasti setiap waktu itu akan ada pelajaran ataupun ilmu yang mungkin belum kita dapati sebelumnya. Yang kedua yaitu berpikir jauh ke depan. Nah, pasti di setiap perjalanan itu ada yang namanya tantangan, apalagi kalau kita ingin mewujudkan mimpi kita. Misalkan ada saja orang yang berkata, memangnya kamu bisa, memangnya kamu tahu soal itu. Tetapi ada juga orang yang jika kamu ingin, maka cobalah. Nah, itulah yang dirasakan oleh Jack Ma. Jadi dapat kita ambil bahwasanya ketika kita menginginkan sebuah mimpi itu terwujud ataupun apapun yang kita mau terlaksana, jangan mudah menyerah dan jangan mendengarkan kata-kata orang yang berusaha menjatuhkan. Karena kita nggak tahu kan bahwasanya kata-kata tersebut itu menjadi semangat untuk diri kita sendiri sampai benar-benar kita mewujudkan mimpi kita. Nah, Jack Ma ini sendiri berhasil dalam mewujudkan mimpinya sebagai pendiri dari salah satu e-commerce yaitu Alibaba, walaupun orang-orang sekitarnya menentang mimpinya ataupun berusaha menjatuhkan mimpinya. Yang ketiga yaitu pekerjakan orang yang tepat. Nah, misalkan kalau kalian punya bisnis kecil-kecilan ataupun memang bekerja sama dengan teman kalian, nah kalian ini harus memiliki orang yang tepat ataupun orang yang memiliki semangat yang tinggi dan memiliki rasa ambisiusnya itu tinggi, karena kalian akan bersama-sama dalam mewujudkan mimpi kalian untuk membuahkan keberhasilan. Nah, itulah tadi kisah perjalanan dari Jack Ma dan beberapa prinsip yang mendorongnya sampai dia menjadi orang yang sukses dan bahkan dia bisa mendirikan salah satu e-commerce yang sangat berpengaruh di dunia. Untuk para milenial, jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah menyerah. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Bye-bye.